Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina arsalahu Allah lil alamin. Amma ba'du. Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang selalu terkucur tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita bisa bertatap muka, beradu pandang di arena syarhil Quran yang indah dan mempesona. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, kepada pejuang revolusi Islam, seorang proklamator yang tak pernah jadi koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah berburuk hati. Ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah cahaya Al-Quran sampai kepada umatnya yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air rahimakumullah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Provinsi Aceh begitu besar, ragam suku, adat dan budaya. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia merupakan sebuah negara yang beraneka ragam budaya, suku dan agama. Namun semuanya dapat hidup berdampingan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Hadirin, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2017 ada 1.340 suku di Indonesia dengan 2.500 bahasa daerah dan memiliki 6 agama. Keberagaman ini menunjukkan betapa kuatnya persatuan bangsa kita. Hal tersebut sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun sayang, keberagaman yang dimiliki Indonesia saat ini hanya sebagai pemicu hilangnya persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik berkepanjangan. Sungguh sangat menyedihkan hati kita. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'fur jilid 7 halaman 578 menjelaskan asbabun nuzul ayat ini yang berkenaan dengan Bani Bayadah yang diminta oleh Rasulullah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadah menolak dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat ini yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Kita harus saling menghormati perbedaan di tengah-tengah banyaknya keberagaman. Namun hadirin, akhir-akhir ini bangsa kita masih dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda pilihan dalam pilkada membuat kita bermusuhan dengan tetangga. Berbeda suku dan agama membuat kita saling curiga. Berbeda ras dan budaya membuat kita saling menghina. Sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita. Padahal hadirin, kita diciptakan dari satu nenek moyang yang sama untuk saling menjaga. Karena kita tidak akan bisa hidup bahagia tanpa adanya persatuan. Maka hadirin, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Betul hadirin? Maka dalam rangka merawat keutuhan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah keberagaman yang tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudari, mari kita saling menghormati, saling menyayangi, saling bersinergi, serta saling melengkapi. Sebagaimana syair berikut ini. Cantik nian si baju merah, laksana kaca permata intan. Keberagaman itu anugerah, kita jaga dan lestarikan. Jangan berpecah, tetap bersatu, takkan goyah Indonesia maju. Jangan berpecah, tetap bersatu, takkan goyah Indonesia maju. Hadirin, lalu bagaimana cara kita membangun kekuatan melalui keberagaman? Sebagai jawabannya, dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46
yang dibacakan oleh qori'ah kami sebagai berikut. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Taisiril Karimir Rahman fi tafsiril kalamil mannan juz 1 halaman 322 beliau menjelaskan bahwa perselisihan hanya akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi saat ini bukan perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang berita hoaks dan ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan bangsa kita. Wajar saja Indonesia saat ini masih dihadapkan pada krisis toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara di dunia maya dan dunia nyata. Pantas kalau Presiden Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah dari kamu semua karena aku hanya mengusir penjajah, sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Maka mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuanlah hadirin akan melahirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan anugerah yang Allah turunkan kepada negeri kita. Melalui keberagaman ini, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kita junjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam negeri kita, serta mari kita memunculkan rasa persaudaraan agar tercapainya hidup damai dan bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan suka duduk terlena, lebih baik kita berdoa. Jangan suka saling menghina, supaya terjaga keutuhan bangsa. Cukup sekian kami bersyarat, hanya Allah tempat berpasrah agar MTQ membawa berkah
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor SQ 032.